Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai distribusi. Ya, jadi nanti kita akan bahas distribusi ini yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama file text, yang kedua metadata text, dan ketiga rangkuman distribusi, dan yang keempat adalah perbedaan data dan korpus. Ya. Untuk bagian ini, tutorial kali ini kita akan bahas file text dan metadata text terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai frekuensi. Ya, jadi frekuensi baik absolut maupun relatif ini hanya menunjukkan angka secara agregat, ya untuk yang absolut atau proporsional untuk yang relatif. Dia tidak menunjukkan distribusi atau sebaran data. Nah, oleh karena itu beberapa layanan penyedia korpus ya, atau beberapa program analisis korpus, mereka menyediakan fungsi atau sarana di mana kita bisa mengetahui distribusi atau sebaran data tersebut. Ya, jadi misalnya kita akan meneliti, ya, mencari tahu sebaran kata Bali misalnya. Bali ya, nama daerah di Indonesia, Bali, di korpus Brown Family. Ya, ini korpusnya Brown Family. Silahkan bagi Anda yang ingin mencoba boleh masuk ke korpus Brown Family. Saya akan masukkan Bali. Ya, nah ini meskipun huruf B-nya dengan huruf besar, tapi karena saya di sini ignore case, maka tidak masalah sebetulnya jika memasukkan dengan huruf kecil ya. Ingat lagi tutorial kita sebelumnya tentang case sensitivity atau penelusuran menggunakan yang sama persis, ya huruf yang sama persis atau yang bisa huruf besar dan huruf kecil. Saya lakukan penelusuran di sini dan kita lihat ya. Di sini frekuensinya adalah ya 7. Hanya 7. Ya, jadi kata Bali di seluruh Brown Family Corpus itu berarti di LOB, di Brown Family, di British English 2006 dan semuanya Lancaster 1931 frekuensinya hanya 7. Jadi memang sedikit sekali. Ya, tapi tidak apa-apa karena ini hanya untuk contoh saja. Nah, sebarannya bagaimana? Ada beberapa cara kita melihat sebaran. Yang pertama, dari penjelasan di konkordansi. Bisa kita lihat di sini. Jadi query kita ini menunjukkan ada 7, ya, 7 kata Bali yang ditemukan di 7 teks yang berbeda. Ya, jadi teksnya beda-beda ini. Nah, kita lihat dulu metadatanya. Ya, metadatanya. Jadi teks ini, korpus ini, Brown Family Corpus, kalau kita lihat di corpus info, view corpus metadata, kita bisa mengidentifikasi total number of text in corpus. Ya, jadi ada 3.000 teks. Jadi 3.000 teks ini totalnya katanya adalah sekian, 6 juta sekian. Nah, kita kembali lagi ke konkordansi dari Bali. Ya, jadi dia hanya terdapat di 7 teks yang berbeda. Ya, dan setiap teks itu hanya satu saja. Selain dari sini, kita juga bisa melihat dari bagian kiri sini. Ya, jadi di bagian sini kita lihat ada 7 dan 7-7-nya ya. Kita lihat di sini itu berasal dari teks yang berbeda. Misalnya yang pertama, ini teksnya judulnya adalah BE06D01. Yang kedua adalah BE06F28. Yang ketiga BE06K16. Yang keempat Bloba 14. Yang kelima Brown A31. Yang keenam Brown R09 dan yang ketujuh LOB G40. Kodenya beda-beda semua. Ya, jadi ini cara lain untuk mengidentifikasi sebaran ya pada level teks. Kita akan cari contoh yang lain. Ya, misalnya di sini saya ganti dengan and. Nah, di sini kita lihat
ya, kata and tersebar di 3.000 teks yang berbeda. Berarti, karena tadi teksnya hanya 3.000 ya, di setiap teks terdapat kata and. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kode teksnya BE06A01, BE06A01. Berarti di dalam satu teks bisa terdapat beberapa kali pengulangan kata and. Jadi kalau kita lihat di sini, malah 50 baris konkordansi pertama, itu semuanya sama. Mereka berasal dari satu teks saja, yaitu BE06A01. Baik, masalahnya adalah kita tidak tahu BE060A01 ini apa. Memang ini kode ya, dan bagi orang yang mengumpulkan, yang melakukan kompilasi korpus ini, tentu saja dia pasti tahu, oh BE06A01 ini apa ya. Ya, tapi bisa juga tidak ya, kalau misalnya datanya terlalu banyak. Padahal mungkin kita ingin tahu, ini teks apa sih, domainnya apa, kemudian dari subkorpus yang mana, karena tadi ya, kalau kita lihat di sini, restricted query, ini metadatanya banyak sekali. Jadi kita bisa mengetahui, kita perlu tahu juga ya dari broad genre, kemudian dari korpusnya sendiri, apakah BE206, brown corpus, FLOB, LOB, ya. Tapi kalau dari kodenya sendiri tadi sebetulnya mungkin bisa ditebak ya, ini BE06. Tapi ada lagi kategori teksnya apa, apakah itu humor, apakah fiksi, ya. Memang kalau tadi BE06 pasti dia dari sini. Tapi kategorinya apa? Apakah di humor, apakah di skills and hobbies? Nah, itu tidak tertera dengan jelas. Kemudian periodenya kapan? 1931, 61, 91, 2006. British atau American English? Ya, kalau misalnya BE, ya British English pastinya. Nah, ada cara di mana kita bisa mengetahui dengan cepat ya mengenai informasi teks tersebut, metadata korpus tersebut. Caranya adalah saya lakukan lagi seperti tadi, ya. Saya akan lakukan standard query saja dengan query yang sama, yaitu and, dan kita lakukan hover saja. Jadi hover itu mengarahkan mouse kita ya ke bagian yang kita inginkan. Di sini saya arahkan ke teksnya ya, di sini. Nah, bisa kita lihat, saya akan perbesar ya, mudah-mudahan nanti jadi lebih besar. Nah, seperti ini. Kita lihat bahwa baris pertama konkordansi tersebut berasal dari teks BE06A01. Ini kode teksnya, length ya 2.272 tokens. Jadi ukuran teksnya ya atau teks tersebut terdiri dari 2.272 token. Korpusnya adalah BE2006 ya, kategori teksnya adalah press reportage, broad genre-nya adalah press, dan periode waktunya adalah 2006, regional variety British English, source text, ini judulnya ya, ini ada di sini. Ya. Dan untuk yang di bawah karena sama ya, kita tidak perlu mencari-cari lagi, pasti dia sama. Karena sama-sama kodenya BE06A01. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan kode yang berbeda? Misalnya di sini LOBR 09. Ya. Sama, tekniknya sama. Kita hover ya ke teks tersebut. Bisa kita lihat di sini ya. Kode teksnya LOBR 09. Teksnya terdiri dari 2.304 kata. Kategori korpusnya adalah humor. Broad genre-nya adalah fiksi. Periode teksnya 1961. Jadi yang tadi 2006, ini 1961. Ya, cukup banyak. Regional variety-nya sama-sama British English. Source teksnya berbeda. Nah, jadi itu adalah bagaimana caranya kita mengetahui informasi tentang teks, di mana kata yang kita temukan dalam konkordansi terdistribusi. Baik, jadi sudah kita bahas tadi mengenai file text dan metadata
teks ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom yang ada di bawah ya, dan sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.